Tuhan dalam loh batu, diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. 10 perintah Tuhan dalam loh batu, diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat. Hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat. Hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. 10 perintah Tuhan dalam loh batu, diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. 10 perintah Tuhan dalam loh batu, diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat. Hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat. Hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu Online Par Jemaat GKI Petra Bucen 2 Entrop, Minggu 1 Agustus 2021. Wah, senang sekali kalau hari ini Kakak Waya masih bisa menyapa adik-adik semua dalam ibadah Sekolah Minggu Online kita hari ini. Ya, baik adik-adikku semuanya, untuk mengikuti ibadah tentunya adik-adik harus menyiapkan perlengkapan ibadahnya. Apa itu perlengkapan ibadahnya? Ya, tentunya menyiapkan Alkitab. Menyiapkan Alkitab juga untuk kakak-kakak yang kelas tanggung, kelas remaja, kelas Alkitab, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan, serta tentunya tak lupa menyiapkan persembahan. Ya, kalau semua sudah siap, tentunya hati dan pikiran kita sudah siap ya untuk beribadah. Ya, kalau semuanya sudah siap, kita akan memulai ibadah Sekolah Minggu Online kita pada hari ini. Kakak Waya minta semuanya untuk bangkit berdiri. Kakak Waya minta adik-adik yang di rumah untuk berdiri. Dan kita menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. 1, 2, 3. Saya senang
akan menyanyi satu pujian lagi yang berkata Selamat Pagi Bapa. Setelah itu kita akan membuka ibadah kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Untuk itu kita semua siapkan hati dan pikiran kita dan kita menyanyi pujian yang berkata Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Baik adik-adik, kita akan bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau sudah menjaga kami, menjaga tidur kami semalam, hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih menjaga kami, Engkau masih membangunkan kami dengan tubuh yang sehat ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu, walaupun hanya secara virtual atau secara online, namun kami tetap bersyukur Tuhan, kalau Engkau terus menjaga melindungi kami. Ya Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami pada pagi hari ini. Berkati kami, jaga kami, lindungi kami, tutup bungkus kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan layakkanlah kami untuk beribadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Oleh sebab itu, adik-adik harus menyiapkan uang persembahannya dan akan dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian, adik-adik akan berikan kepada kakak pengasuh yang tinggal berada dekat rumah adik-adik sekalian. Biarlah adik-adik memberi, walaupun dengan sedikit, tetapi dengan kerelaan hati dan sukacita. Baik, sambil persembahan diberikan, kita menyanyi pujian yang berkata persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan
Adik-adik, super kebenaran kita di minggu ini yaitu Tuhan memanggilku dan memakaiku dalam keterbatasanku. Oke, sekali lagi adik-adik, Tuhan memanggilku dan memakaiku dalam keterbatasanku. Ya, sedangkan super ayat kita di minggu ini yaitu oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Keluaran 4 ayat 12. Sekali lagi ya adik-adik, super ayatnya, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Terdapat di dalam Keluaran 4 ayat 12. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian syukur Tuhan, hormat kemuliaan hanya kepada Engkau, Allah yang agung, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan minggu ini kami dipertemukan lagi kembali Tuhan, di mana kami ingin belajar dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, meteraikanlah sabda kebenaran firman, bukakanlah telinga kami Tuhan, hati pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan cerita kebenaran dan sabda kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan dengan segala kemampuan yang ada dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan dengan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga damai dan sukacita yang bersumber dari Allah memberkati kita di hari yang baru di tanggal 1 Agustus 2021. Adik-adik semua, pelajaran kita di hari ini berbicara tentang 10 perintah atau hukum Tuhan. Sesuai dengan super kebenaran, Tuhan memanggil dan memakai aku menjadi alatnya. Adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasih, ada satu bangsa. Bangsa itu adalah bangsa Israel. Mereka inilah yang diberikan oleh Allah 10 hukum atau 10 perintah Allah melalui Nabi Musa, dan itu terjadi di Gunung Sinai. Musa ketika diutus oleh Allah, dia memahami dirinya bahwa dia tak pandai untuk berbicara. Tetapi Tuhan menyertai lidahnya dan mengajar dia tentang apa yang harus dikatakannya. Nah, itu kita bisa temukan dalam Keluaran pasal 4 ayat 12. Dan ini menjadi super ayat yang disampaikan di hari ini berkaitan dengan 10 perintah. Nah, adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasih, mengapa 10 perintah itu sangat diperlukan bagi bangsa yang baru milik Allah seperti Israel ini? Perlu kita ketahui bahwa perintah ini dirancang untuk memimpin bangsa Israel kepada kehidupan yang mempraktikkan kekudusan atau hidup kudus. 10 perintah ini berisi tentang kasih. Seluruhnya berbicara tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Atau relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Nah, perintah-perintah manakah yang disebut sebagai atau yang menjelaskan tentang kasih kepada Allah? Mari kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
dari perintah keempat, dari perintah yang pertama sampai perintah keempat. Ketika kita membaca, maka kita melakukan perintah yang pertama sampai empat itu adalah bagian dari sikap kita terhadap Allah, yaitu kita mengasihi Allah. Dengan melakukan perintah-perintah, dimulai dari jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, sampai kepada ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, itu bagian pertama. Bagian yang kedua adalah kasih kepada sesama. Dapat kita temukan dalam ayat 12-17. Dalam ayat 12-17 itu kita temukan apa saja. Nah, perintah kelima yang berbicara tentang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Perintah ketujuh, jangan berzinah. Perintah kedelapan, jangan mencuri. Perintah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Perintah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah adik-adik, seperti halnya pada perintah pertama sampai perintah keempat, maka pada perintah 5-10 kita pun dituntut oleh Allah untuk hidup saling mengasihi sesama sebagai wujud dari kita mengasihi Allah. Karena apa? Karena kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, dan sampai kepada bagaimana kita membangun relasi dengan ciptaan lainnya, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah 10 perintah yang diberikan oleh Allah untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, inilah yang membuat bangsa Israel itu takut kepada Allah dan menjauhkan diri dari hadapan Allah. Tetapi Musa dalam keberadaannya, ia malah mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah memakai Musa untuk sebuah misi keselamatan bagi bangsa Israel. Keluaran 20 ayat 21. Dikatakan, adapun bangsa itu berdiri jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Nah, itulah Musa yang dipilih, Musa yang diutus, dan dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, adik-adik, berkaitan dengan 10 perintah tadi, maka dalam perjanjian baru, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita kesimpulan dari ke-10 hukum. Tercantum di dalam Matius, kitab Matius pasal 22 ayat 30, 7-40. Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi baik 10 perintah yang disampaikan oleh Allah dan juga hukum kasih yang disampaikan oleh Yesus, maka kedua-duanya lebih menekankan kepada bagaimana relasi kita dengan Tuhan Allah dan bagaimana relasi kita dengan sesama. Sesuai dengan super kebenaran, yaitu Tuhan memanggilku dan memakaiku dalam keterbatasanku. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai anak-anak yang ada di dalam keluarga maupun yang ada di mana tempat sampai kepada sekolah minggu, ketika kita menjalani hidup,
seringkali kita dianggap sebagai kaum yang lemah. Bahkan kita pun menganggap diri kita seperti itu. Namun, di tengah kelemahan dan keterbatasan kita, ketika Tuhan memanggil dan memakai kita untuk bersaksi tentang kasih Allah yang menghibur dan menyelamatkan kita sepanjang hari, kita pasti diperlengkapi oleh Allah. Maka kekudusan hidup, baik mata, pikiran, dan perkataan, serta perbuatan kita harus sesuai dengan 10 perintah ini dan juga hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37-40 akan menuntun kita pada sebuah kebenaran menuju kepada keselamatan. Amin. Adik-adik semua, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang selalu kami sapa Dika melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami telah membaca, merenungkan, dan akan melakukan bagian firman Tuhan yang kami dapat di hari ini berkaitan dengan 10 perintah. Maka ajarlah kami terus untuk melakukan 10 perintah ini dan taat setia seperti Musa. Maka hidup kami boleh memancarkan kasih Allah ketika kami belajar 10 perintah di hari ini yang menekankan bagaimana melakukan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan dalam seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak dan juga sebagai guru-guru sekolah minggu ketika kami dipanggil dan diutus dan dipekerjakan di kebun anggur-Mu. Berkatilah orang tua kami, orang tua mereka, dan juga mereka sendiri anak-anak asuhan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah live streaming secara langsung. Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan mereka, usaha dan kerja dari orang tua. Tuhan memberkati. Syukur kepadamu kami naikkan atas penyertaan-Mu, penambahan setahun usia bagi anak-anak yang merasakan sukacita di hari ini atas penambahan setahun usia. Tuhan memberkati mereka semua ya Allah. Jauhkan daripada mereka mara bahaya sampai kepada maut sekalipun dari sisi kehidupan mereka. Bapa yang baik, terima kasih seluruh kehidupan kami Tuhan dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, ampunilah kesalahan kami. Jawablah doa kami menurut kehendak Bapa, bukan menurut kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semua, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Pendeta Ateng Watu Melawar. Kiranya firman yang sudah adik-adik dengarkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kita. Kita dapat melaksanakan 10 perintah Tuhan ya. Ya baik adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini, Kakak Waya ajak adik-adik semua untuk berdiri. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Dan kita menyanyi pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Iya adik-adikku semua, dengan berakhirnya pujian tadi, berakhirlah sudah ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kakak Waya ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mama Papa yang sudah mendampingi adik-adik untuk beribadah. Iya adik-adik, karena sekarang ini virus corona masih ada dan semakin banyak, Kakak Waya berharap adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat, kalau adik-adik keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, atau kalau tidak ada air mengalir bisa memakai hand sanitizer dulu. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Lalu kalau pulang ke rumah jangan lupa ya untuk langsung segera mengganti pakaian, cuci tangan, cuci kaki, bersih-bersih agar kita terhindar dari virus corona. Jangan lupa juga untuk tetap makan makanan yang sehat dan bergizi, serta berolahraga, dan teruslah untuk berdoa. Akhir kata, Kakak Waya dan seluruh kakak-kakak pengasuh mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik semua. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu depan. Dadah, shalom.